kita kembali lagi tadi Pak, filosofi bahwa hujan itu rahmat. Nah kalau kita sudah koefisien runoff-nya itu sangat besar sekali, terus sekali hujan untuk mengendalikan banjir itu, terus kita buang, itu Pak, filosofinya nggak kena Pak, karena hujan itu diperlukan oleh semua makhluk. Ya nanti kita hujan kan cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu kan berdasarkan cadangan yang tadi bisa meresap menjadi aliran waste flow. 6 bulan nggak hujan loh. Kenapa sungai itu masih ada air? Karena tadi resapan tadi. Nah kalau tadi nanti misalkan terus ditutup semua, nggak diperbaiki nih, akhirnya runoff-nya dibiarin. Bablas kita sediakan kanal yang gede-gede, hujan kebuang. Nanti 6 bulan, ya tadi ramalan oleh Den Haag tadi yang sedunia tadi, akan Indonesia tuh di tahun 2025 akan krisis air. Sebetulnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat bagus. Saya kan kerja di PU terus Pak. PU itu udah puluhan tahun Pak nggak bangun waduk, karena alasannya masalah sosialnya tinggi ya. Karena seperti contoh waduk gede yang di Jawa Barat itu puluhan tahun Pak nggak dibangun jadi gede. Nah sekarang Pak Jokowi itu ya itu harusnya hujan tampung bikin waduk. Sekarang Menteri PU yang baru dibagikan setiap tahun bangun 5 waduk, itu bagus karena memang itu filosofinya itu. Hujan itu sumber air tawar untuk dimanfaatkan, ditampung ya. Semua tumbuh-tumbuhan akhirnya pertanian maju karena ada air. Kalau nggak ada air, itu Pak filosofinya sama Pak. Jadi hujan itu harus dikelola gitu. Barusan kita dengarkan dokumen video saya diskusi dengan tim TGPP DKI tahun 2014. Dalam video tadi saya menyatakan pertanian maju karena ada air, terbukti, nanti akan saya buktikan, dan tulisan hujan harus disimpan, ini juga terbukti. Bapak Insinyur Dargono, Diploma HE, beliau senior saya di PUPR, usia beliau sudah 80 tahun lebih, tapi masih memberi komentar atau masukan ke saya pada tanggal 3 Februari 2023. Nah, berikut komentarnya. Bagus Jok, Pak Jokowi sudah sesuai tulisanmu. Sekarang sudah jadi 32 bendungan dari target 60 bendungan sampai dengan tahun 2024. Alhamdulillah. Nah, itu komentar beliau. Nah, tulisan saya yang dimaksud beliau itu hujan harus disimpan. Nah, ini sudah terbukti dengan membuat 60 bendungan di tahun 2024 selesai. Beliau sudah 10 tahun mengikuti video saya di YouTube, jadi sangat paham dengan konsep saya dan selalu mendukung. Pernyataan saya dalam diskusi tersebut juga dibenarkan dan dibuktikan melalui komentarnya sebagai berikut. Memang betul Jok, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung dengan membuat 61 bendungan dan 29 sudah selesai, maka kebijakan Kementerian PUPR sudah sesuai dengan konsep menyimpan air. Pengaruhnya, air simpanan tersebut di musim kemarau bisa menambah cropping intensity
suatu daerah irigasi. Hasilnya antara lain Indonesia sudah 3 tahun tidak perlu impor beras. Bagus, oke. Nah, itu komentar 12 November tahun 2022. Dan juga komentar lainnya tahun 2019. Jok, alhamdulillah konsep pengendalian banjirmu sudah mulai dikenal di Kementerian PUPR. Ini sewaktu saya sampaikan hal ini saat rapat dengan para senior SDA dan dinamakan eco drainage. Mudah-mudahan konsep ini segera bisa menggelinding dengan baik dan kencang. Amin. Nah, ini komentar saya. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya sampai juga konsep saya, hujan harus disimpan, ke Kementerian PUPR berkat Bapak Insinyur Dargono Diploma HE, mantan Kakanwil DPU DKI Jakarta tahun 1991, yang menyampaikan dalam rapat dengan senior-senior di SDA Kementerian PUPR tersebut. Nah, sayangnya yang eco drainage ini belum terlaksana. Nah, sebetulnya menyimpan hujan ini bisa dilakukan di seluruh atap Indonesia. Seperti ini animasinya. Sampai saat ini hujan masih dibuang. Seperti animasi di pojok ini batil. Yang benar itu harus seperti ini, ditangkap di seluruh atap yang ada di Indonesia, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kemudian yang tadi eco drainase itu belum dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sampai saat ini masih dibuang sistem drainasenya mengikuti drainase konvensional, yaitu ini perbuatan batil. Yang benar itu seperti ini. Kemudian yang pemulihan das, ini sampai saat ini pemulihan das sudah mulai tapi belum begitu masif. Progresnya masih sedikit ya. Selama ini hutan ditebang dan hutan dibakar. Ini perbuatan batil. Yang benar yaitu pemulihan das. Dengan pemulihan das ini hujan tersimpan. Kalau ini hutan gundul run off, terbuang. Jadi infiltrasi kecil, kalau ini infiltrasi besar. Jadi pemulihan das. Nah, ini semuanya program yang sudah ada. Pemulihan das ini mulai tahun 2019 sampai nanti 10 tahun ke depan 2029 oleh KLHK. Nah, ini supaya secara masif anggarannya harus ditingkatkan. Kemudian di Kementerian PUPR melaksanakan program ini. Waduk, danau, kolam tandon. Nah, ini sudah diselesaikan sampai tahun nanti 2024. Memanen hujan tadi juga sudah ada ini di PUPR, cuma tidak secara masif. Harusnya secara masif, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, semua hujan dipanen. Resapkan, biopori, sumber resapan, sumber injeksi ini juga belum secara masif. Apalagi eco drainase ini juga belum dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Itulah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.